warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian dapat menjalankan ibadah puasanya dengan lancar ya nak. Kali ini kita akan belajar dalam program Kerabat Asyik Kegiatan Ramadan Hebat. Aku siswa berkarakter bersama KKG Gugus 4 Kalijaga, makin hebat makin asik. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Yusi Anggraini. Ibu mengajar di SDN Kalijaga Permai dan kebetulan Ibu mengajar di kelas 5. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas salah satu nilai karakter, yaitu religius. Apa sih itu religius? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius itu bersifat religi, bersifat keagamaan yang berkaitan dengan dikhususkan untuk keyakinan atau ketaatan agama. Yang berarti religius adalah sikap dan perilaku yang patut dilaksanakan dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Baik anak-anak, kita simak dulu video berikut ini ya. Kamu tumbuh yang baik ya. Masya Allah, kakak hebat banget. Tanamannya cantik. Iya dong, kan kayak yang punyanya. Iya, cantik. Siapa dulu dong bundanya? Kok tiba-tiba mati? Hihihihi. Riko, Astagfirullah, Riko. Jangan usil dong sayang. Kasian kan kakak kamu tuh lagi mandiin tanamannya. Iya bunda. ih Riko. Astagfirullah, Riko. Ayo kamu minta maaf sama kakak. Maafin Riko ya kak. Ih Riko, awas ya. Aduh, Riko, nanti aku basah, aku bisa error. Iya kak. Maaf, ampun. Nggak ada maaf. Nggak ada maaf-maafan. Kakak, udah dong. Riko kan udah minta maaf. Ini dia, ya. Ya. Main bolanya hati-hati. Jangan sampai kena tanaman kakak ya. Kalau sampai kena, awas ya. Iya kak, tenang aja. Yuk, siap-siap tangkap ya.
Lari ke Riko. Yuk, shoot. Iya. Aduh. Yes, berhasil. Tapi, Riko, bolanya ke arah pot. kakak, awas. Apa? Kenapa? Waduh. Riko! Tanaman ini kakak tanam dari bibit sampai sebesar ini tahu. Iya, Riko tahu. Maafin ya, Kak. Maafin Riko ya, Kak. Riko nggak hati-hati. Nanti tanamannya Riko ganti deh. Kakak, mau kemana? Aduh, Riko, sakit tahu. Kyo, kamu nggak apa-apa? Kyo, kenapa sih? Kaulan sedih banget sama tanaman yang patah. Kan gampang bisa beli lagi. Riko, kamu pengen tahu kenapa kita harus menghargai tanaman? Begini penjelasannya. Bismillah. Pada tahun 1981, ilmuwan Amerika yang bernama William Rowe meneliti tanaman dengan menggunakan alat penangkap suara ultrasonik yang bisa menangkap suara yang tidak bisa didengar oleh manusia. Dan hasilnya, kalau tanaman itu mengeluarkan suara, dan suara itu berulang sebanyak 1000 kali dalam sedetik. Penemuan ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 44. Masya Allah. Itu. Jadi kita harus menjaga dan merawat tanaman. Karena tanaman adalah makhluk ciptaan Allah yang setiap saat bertasbih kepada Allah. Iya deh, Riko ngerti sekarang. Kenapa Kaulan sedih sama tanamannya? Tunggu sebentar ya, Kyo. Hah? Riko mau kemana? Hi, sedikit lagi selesai. Tunggu ya, Kaulan. Hah? Riki ngapain sih? Alhamdulillah. Wah, bungaku sembuh. Makasih ya Riko. Iya dong, Riko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sadaqallahul azim. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Setelah kita melihat tayangan video tadi, maka kita itu harus menjaga dan merawat tanaman karena tanaman adalah makhluk ciptaan Allah yang setiap saat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana contoh perilaku tersebut merupakan salah satu contoh nilai karakteristik religius. Berikut ini ada ciri-ciri orang yang memiliki karakter religius. Yang pertama, melaksanakan ibadah dengan tekun, seperti sholat fardu, sholat tarawih, karena sekarang kita lagi memasuki bulan puasa, terus bertadarus, membayar zakat fitrah, atau dan lain sebagainya. Yang kedua, suka beramal. Beramalnya di mana? Di mana saja, nak? Di sekolah bisa, di rumah bisa, ataupun di lingkungan masyarakat. Kalau di sekolah, kalian bisa beramal ketika ada amal Jumat. Lalu kalau di rumah, misalkan ada pengemis yang datang, kalian boleh berikan rezeki yang
kalian punya. Walaupun sedikit itu tidak apa-apa, karena Allah tidak melihat dari nilai nominal yang kecilnya, tapi melihat dari ketulusan dan keikhlasan yang kalian berikan. Nah, itu dia. Lalu yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia itu mempunyai sikap, adab yang sopan santun terhadap semua orang. Jadi tidak hanya kepada orang tua kita saja, tapi kepada semua orang. Kita harus sopan santun. Lalu yang keempat, menghormati orang tua dan guru. Ketika kita di rumah, sudah tentunya kita harus menghormati orang tua, atau dengan kakak, dengan saudara yang lebih tua. Jadi tidak hanya orang tua kita sendiri saja. Dan ketika di sekolah, kita juga harus menghormati guru. Gurunya bukan hanya wali kelas kita saja, semua guru yang ada di sekolah. Dengan teman juga kalian harus saling menghormati. Tidak hanya teman sebaya saja, nah, dengan kakak kelas tidak kalian kenal pun kalian harus saling menghormati. Dengan adik kelas kalian seperti itu. Lalu kita juga harus memiliki sikap yang sopan. Dengan memiliki sikap yang sopan, maka kita itu disayangi oleh orang lain. Yang terakhir itu adalah menyayangi teman. Ketika kita sayang kepada teman, maka teman yang lain pun akan sayang juga kepada kita. Yaitu dengan cara apa sih, Nak? Dengan kalian ketika teman kalian membutuhkan bantuan, maka tolonglah mereka. Lalu ketika mereka ada yang tidak membawa bekal, makanan ataupun uang, tetapi kita mempunyai uang yang lebih atau jajanan yang lebih, maka kita bisa memberikan kepada mereka. Jadi disitulah kita akan terbentuk rasa saling menyayangi. Berikut ini ada contoh perilaku religius yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Namun kita akan bahas satu persatu ya, Nak, ya, supaya kalian lebih tahu dan lebih memahami. Berikut ini contoh karakter religius di sekolah. Yang pertama, ketika kalian ingin masuk ke dalam ruangan kelas, sebaiknya kalian mengucapkan salam, lalu bersalaman juga dengan wali kelas kalian. Lalu pada gambar yang kedua, sudah tentunya ketika kalian ingin belajar, sebaiknya harus berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kalian pelajari pada hari itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada gambar yang ketiga, dengan teman harus saling sapa, dan dengan teman kelas yang berbeda pun kalian harus saling menyapa, jadi tidak cuek atau acuh tak acuh. Lalu selanjutnya, contoh karakter religius di rumah, yaitu yang pertama, melaksanakan sholat berjamaah dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian, atau dengan adik kalian. Namun, Bu, papa saya selalu sibuk dengan kerjaannya. Nah, kalian juga bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan mamamu atau dengan adikmu saja. Yang penting kalian bisa melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahala yang didapatkan pun berlipat ganda ya, apalagi sholat berjamaah sampai 27 derajat. Lalu gambar yang kedua, ketika kalian ingin masuk ke dalam rumah, sudah tentunya mengucapkan salam. Jadi tidak hanya langsung masuk-masuk saja, tapi yang ketiga itu ketika kalian ingin makan, sudah tentunya kalian harus membaca doa terlebih dahulu gitu. Lalu yang keempat, dengan saudara, dengan anggota keluarga, dengan kakak atau adik harus saling menyayangi dengan bermain bersama. Walaupun kalian berbeda, namun disitulah kalian akan timbul rasa akan cinta dan kasih. Selanjutnya yaitu contoh karakter religius di masyarakat. Seperti pada gambar yang pertama, yaitu melaksanakan sholat di masjid. Seperti yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ya, anak-anak ya. Kita melaksanakan tarawih di masjid. Walaupun demikian, kalian tetap harus jaga protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, membawa hand sanitizer juga tidak apa-apa untuk lebih menjaga diri. Lalu kedua, biasanya di lingkungan rumah kita itu kan suka ada kerja bakti. Nah, itulah merupakan karakter religius kita ikut terlibat dalam melaksanakan kerja bakti itu. Nah, lalu gambar yang ketiga, jika ada nenek-nenek yang ingin sedang menyeberang jalan, kita
bantu untuk tolong menyeberangkannya. Tidak hanya nenek-nenek, pun yang ingin meminta bantuan kepada kita, jika kita bisa menolongnya, maka kita. Pada gambar yang terakhir itu suka beramal, seperti yang ibu katakan sebelum, itu merupakan ciri karakter religius. Jadi apapun yang kamu berikan, ibu tidak melihat, Allah tidak melihat dari nominal kecilnya, tapi dari keikhlasan dan ketulusan hati kalian. Lagi kalian melaksanakannya dengan terus menerus, tidak hanya pada saat ini saja, apalagi sekarang lagi bulan puasa gitu. Jadi di hari-hari pun kalian tetap melaksanakan atau melakukan soleh. Berikut ini manfaat yang akan didapat saat menjadi orang yang religius. Yang pertama, meningkatkan kebahagiaan. Orang yang religius cenderung lebih bahagia daripada mereka yang tidak. Karena kebahagiaan ini tidak hanya berasal dari kepercayaan, tetapi dari kegembiraan sosial, menjadi bagian dari kegiatan yang berkaitan dengan agama dengan penuh rasa syukur. Jadi dengan rasa syukur maka kebahagiaan kita tuh akan terus meningkat gitu. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Seseorang yang religius memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, melakukan hal kebaikan, hal apapun itu, kita tuh mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Yang ketiga, itu lebih bisa mengendalikan diri. Bahwa seseorang yang beragama akan memiliki kontrol internal yang kuat. Ini dikarenakan saat orang berdoa dan meminta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merasakan kendali atas situasi mereka sendiri. Jadi ketika kita dihadapkan sesuatu yang harus kita hindari, itu kita punya perasaan bahwa ini tuh perbuatan yang harus kita hindari, karena ini perbuatan yang tidak baik. Baik anak-anak, dari kegiatan pembelajaran hari ini ada sedikit pesan singkat yang dikutip dari Al-Quran, yaitu yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi orang yang religius itu selalu ingin melakukan banyak hal kebaikan dari hal yang kecil sampai yang besar. Tapi mulailah dari sekarang untuk banyak melakukan kebaikan dimanapun kalian berada. Karena seseorang yang melakukan kebaikan akan memperoleh kebaikan pula untuk dirinya sendiri. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Saksikan terus program Kerabat Asik Kegiatan Ramadan Hebat Aku Siswa Berkarakter bersama Kakak Gugus 4 Kali Jaga di channel YouTube dan Instagram kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kakak Gugus 4 Jaya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kerabat Asik makin hebat, makin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.